Hai teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Hari ini gue mau bahas buku Company of One, Why Staying Small is the Next Big Thing for Business, karya Paul Jarvis. Dalam bukunya tuh ditulis, what if the real key to a richer and more fulfilling career was not to create and scale a new startup, but rather to be able to work for yourself, determine your own hours, and become a highly profitable and sustainable company of one. Suppose the better and smarter solution is simply to remain small. Nah, ini tuh buku yang explains how to do just that. Ini adalah salah satu review dari pembaca buku ini juga yang gue lihat. Kalau hidup tuh nggak selalu tentang uang. Tapi kan kita butuh uang, ya kan? Dalam buku ini tuh diulas gimana pentingnya untuk ngerti rasanya cukup. Selama baca buku ini, gue banyak merenung. Setelah baca bukunya juga gue jadi banyak merenung. Tapi setidaknya ada 3 hal penting yang gue dapat dari buku Company of One. Yang pertama adalah ya Company of One sendiri ya. Dari kecil mungkin kita tuh sering dengar segala yang lebih atau lebih baik itu ya lebih oke. Jadi kalau lebih itu ya berarti lebih baik gitu. Kayak lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng. Pokoknya lebih tuh pokoknya lebih baik gitu. Jadi kita nggak tahu kapan kita ngerasa cukup. Nah, akhirnya ketika mungkin itu terjadi di waktu kita ngambil sebuah aktivitas gitu ya. Salah satunya berbisnis, kita juga pengen banget bisnis kita jadi besar. Tapi bisnis yang besar akan membuat kita menghabiskan waktu untuk bekerja dan banyak masalah yang muncul. Juga kurangnya kesempatan untuk diri sendiri dan keluarga. Pengorbanan inilah yang harus dibayar untuk membuat bisnis jadi besar. Dalam Company of One, prinsip seorang pengusaha di mana pengusaha ini harus ngerti rasanya cukup. Karena tahu kalau bisnisnya menjadi besar, ia paham bahwa dia nggak akan bisa nikmatin hidup. Contoh, ada sebuah perusahaan itu namanya Psychothetics ya, sebuah perusahaan bisnis psikologi di mana CEO-nya namanya Swan itu menargetkan maksimum perusahaannya memperoleh pendapatan sebesar maksimum $500.000 setahun. Jadi setahunnya cuma pengen $500.000, nggak mau lebih. Dan dipatokin pokoknya jangan kita sampai lebih. Kita udah segini aja ya, $500.000 aja gitu per tahun. Supaya dia sebenarnya menjadwalkan dalam 12 bulan dalam setahun, dia waktu 3 bulan setiap tahunnya untuk liburan bareng sama keluarganya. Jadi kayak 9 bulan dikerja banget, 3 bulan tuh dia getaway gitu, kabur sama keluarganya untuk liburan, nggak nyentuh pekerjaan sama sekali. Keputusan ini tentunya bisa diambil kalau misalnya seseorang ngerti rasanya cukup. Paul bilang dalam hal ini kalau ada sebuah bisnis kecil, Paul ini ya penulis bukunya, itu adalah sebuah keadaan, bukan pilihan. Kalau ada pilihan untuk bikin bisnis jadi besar, maka pada umumnya pengusaha akan membuat bisnisnya jadi besar. Itu kayak common terjadi. Tapi di Company of One malah sebaliknya gitu. Kita ngelihat bahwa sebuah perusahaan itu adalah sesuatu yang kita create dan sebenarnya bisa kita tentukan besaran kecilnya itu sesuai yang kita mau gitu. Tapi ya namanya juga manusia ya. Kalau ada sesuatu yang kira-kira pengen diraih lebih, pasti bawaannya tuh pengen meraih lebih gitu. Hal yang kedua yang gue dapat juga dari buku ini, Company of One bisa dimulai sebagai side hustle. Di mana Company of One bisa digunakan sebagai bisnis sampingan karena sebuah bisnis itu butuh waktu untuk berkembang. Kalau bisnisnya udah menghasilkan, barulah seseorang bisa full time mengerjakan bisnis tersebut. Besar itu nggak selalu baik dalam buku ini. Jadi fokus pada sebagian minat kecil konsumen atau target marketnya karena kita nggak bisa jadi kayak yang semua orang pengen ya gitu. Jadi fokus kayak yang itu aja. Dan tujuan orang berbisnis itu nggak selalu harus menciptakan perusahaan yang besar. Tapi bisa aja milih yang kira-kira jadi apa ya, yang kira-kira pengen dituju sama perusahaannya, yang bikin pemiliknya gitu ya, yang punya perusahaannya ngerasa cukup dan bisa menikmati hidup.
Company of One tuh buku yang menawarkan sudut pandang dan pendekatan baru dalam berbisnis atau membangun sebuah usaha. Dalam konsep bisnis ini, pendekatan yang ditekankan adalah bukan untuk membuat segalanya semakin besar, tapi semakin baik. Mengembangkan sebuah usaha itu nggak selalu berpatokan pada makin bertambahnya karyawan atau makin banyaknya cabang sebuah usaha itu. Tapi bisnis yang tetap dibuat kecil pun tetap bisa kuat dan bertahan dalam jangka panjang. Itu hal yang ketiga yang gue dapat dari buku Company of One. Buku ini nawarin perspektif yang beda gitu. Waktu semua orang, waktu banyak kan kayak buku-buku yang gue review juga. Nanti mungkin juga ada buku lain yang gue review, buku yang nge-push supaya scale bisnisnya tuh berkembang gitu, supaya bisnisnya jadi gede, supaya perusahaannya jadi besar, jadi menguntung, sangat-sangat menguntungkan. Tapi Company of One nawarin sudut pandang lain gitu, gimana caranya lu sebagai owner bisnis atau kalau lo punya perusahaan, lu justru bisa mendesain perusahaan yang lo pengen. Ya udah, kecil mah kecil aja gitu, nggak usah dibikin-bikin gede gitu, sehingga lu sadar ketika lo melakukan pekerjaan lo, bisnis lo tahu bahwa lo masih punya waktu untuk hidup lo yang lain, karena hidup lo bukan bisnis doang. Itu yang gue dapat dari buku Company of One, Why Staying Small is the Next Big Thing for Business, karya Paul Jarvis. Jadi renungan buat gue, dan kayaknya ini gue nggak tahu apakah gue akan mengaplikasikan ini atau enggak, tapi insight ini menarik banget buat gue gitu. Dan gue juga pernah dengar waktu itu ada mentor bisnis gue, dan dia juga punya mentor lagi. Mentornya itu kayaknya punya perspektif ini, karena dia tuh cuma pengen perusahaannya tuh consulting gitu, consulting agent, creative consulting kalau nggak salah. Jadi si perusahaannya ini tuh pengen banget cuma punya pegawai 5 orang gitu, karena kalau kemana-mana itu bisa satu mobil. Jadi kalau ada apa-apa, ada sesuatu yang rush yang harus mereka kerjakan segera, mereka bisa berangkat naik mobil yang sama dan bisa ngobrol di jalan. Kayak wow, menarik banget sudut pandangnya menurut gue. Semoga review kali ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman memang merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada masukan buku apa dan siapa penulisnya yang bisa gue baca bukunya dan bisa gue obrolin di video-video berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.